Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah ya. Perkenalkan anak-anak, nama saya Yasvianti Arifah. Bisa dipanggil dengan Ibu Fia. Kali ini saya akan mengajarkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan judul Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Silakan simak video pembelajaran berikut ini ya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang berempati itu mudah, menghormati itu indah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu empati, yang kedua hormat kepada orang tua, dan yang ketiga adalah hormat kepada guru. Kita bahas yang pertama ya. Empati. Apa itu empati? Empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan, pikiran yang sama dengan orang lain. Sebagai contoh, apabila ada saudara kita tertimpa musibah, kita ikut berempati dengan ikut berbelasungkawa dan meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Lalu bagaimana ya sikap empati itu? Perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari bisa diwujudkan dengan yang pertama adalah peka terhadap perasaan orang lain. Jadi apabila ada teman kita yang sedang kena musibah atau sedang kehilangan misalnya, kita ikut merasakan kesedihannya, bukan malah sebaliknya, malah bahagia ya. Kemudian yang kedua adalah membayangkan seandainya aku adalah dia. Jadi kita bayangkan apabila kita ada di posisi yang terkena musibah tersebut misalnya gitu. Itu adalah salah satu perilaku berempati. Kemudian yang ketiga adalah berlatih mengorbankan diri sendiri. Jadi apabila ada teman kita yang sedang kesusahan, sedang kekurangan, kita berlatih untuk memberi bantuan, untuk memberi bantuan apa yang kita punya, kita berikan kepada yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah membahagiakan orang lain. Tentunya perilaku empati ini bisa membahagiakan orang lain tersebut. Islam sangat menganjurkan kita untuk saling berempati. Salah satunya disebutkan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Yang artinya, dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat tersebut menjelaskan apabila ada kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin yang ikut menyaksikan pada waktu pembagian warisan, maka mereka diberi sebagian atau sekadarnya sebagai bentuk dari kasih sayang kita atau rasa empati kita. Baik anak-anak, yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua. Ibu mau bertanya, siapakah yang paling dekat dengan kalian saat ini? Siapakah yang mengandung dan merawat kalian ketika kalian masih bayi?
Siapakah yang mencari nafkah untuk membesarkan kalian? Siapakah yang rela mati-matian bekerja siang dan malam demi menghidupi kalian, demi merawat kalian, demi mendidik kalian? Pasti jawabannya adalah orang tua. Siapakah orang tua itu? Orang tua adalah orang yang terdekat dengan kita, yang melahirkan kita, yang merawat kita, dan mendidik kita. Anak-anak, pernahkah kalian mendengar kisah Uwais Al-Qarni? Ya, Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang tidak terkenal di bumi, namun terkenal di langit. Mengapa bisa begitu? Karena beliau adalah orang yang sangat taat dan patuh kepada ibunya. Alkisah Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda yang tinggal di Yaman bersama ibunya yang tua dan lumpuh. Beliau sangat mencintai dan patuh terhadap ibunya. Semua apapun yang diperintahkan oleh ibunya akan dilaksanakan oleh Uwais Al-Qarni. Namun ada satu permintaan yang membuat Uwais Al-Qarni termenung. Apa itu permintaan ibunya? Ibunya meminta untuk pergi haji. Sebagaimana yang kita ketahui, Uwais Al-Qarni adalah dari keluarga yang miskin. Beliau hanyalah seorang pengembala, dan Yaman, jarak antara Yaman dengan Mekah itu sangat jauh, sekitar 1000 km. Bisa kita bayangkan apabila ibunya meminta Uwais Al-Qarni untuk mengikhtiarkan untuk pergi haji. Lalu Uwais terus berpikir dan mencari jalan keluar. Dibelilah anak lembu oleh Uwais Al-Qarni. Lalu dibuatkan kandang di atas bukit. Setiap pagi Uwais menggendong anak lembu tersebut bolak-balik turun naik ke bukit. Orang-orang di sekitar menyangka Uwais telah gila. Untuk apa Uwais menggendong anak lembu tersebut? Makin hari lembu tersebut semakin besar, dan diperlukan tenaga yang besar pula untuk menggendong lembu tersebut ke atas bukit. Semakin hari lembu tersebut mencapai beratnya 100 kg. Lalu Uwais terus berpikir untuk mencari jalan keluar. Bagaimana caranya bisa mengantarkan ibunya naik haji dari Yaman menuju Mekah dengan jalan kaki melewati perjalanan yang tandus dan sangat sulit. Kemudian dibelilah oleh dia seekor anak lembu dan dibuatkan kandang di atas bukit. Setiap pagi Uwais Al-Qarni menggendong anak lembu tersebut dari naik turun bukit. Orang-orang menyangka Uwais Al-Qarni gila. Bagaimana mungkin dia tiap hari menggendong anak lembu tersebut? Untuk apa? Ternyata Uwais Al-Qarni melakukan hal tersebut untuk melatih dirinya supaya nanti ketika dalam perjalanan dari Yaman menuju Mekah dia mempunyai tenaga yang kuat. Ketika di Ka'bah, Uwais Al-Qarni menggendong ibunya. Cukuplah ridho dari ibu yang akan mengantarkanku ke surga. Begitulah doa yang
tulus dan ikhlas yang disampaikan oleh Uwais Al-Qarni. Dan pada saat itu juga Allah memberi karunia kepada Uwais Al-Qarni bahwa dia sembuh dari penyakit sopaknya dan hanya meninggalkan bercak putih di telapak tangannya. Jadi begitulah kisah Uwais Al-Qarni yang sangat sayang, sangat patuh terhadap ibunya. Lalu bagaimanakah perilaku menghormati kedua orang tua kita yang dapat kita contoh? Ketika kita masih hidup, cara kita berlaku yaitu berlaku sopan dan hormat kepada orang tua. Jadi dengan orang tua kita ya ngomongnya yang halus, tidak membentak, seperti itu. Kemudian membantu pekerjaannya. Jangan sampai kita hanya ketika kita melihat ibu kita sedang sibuk di dapur atau membereskan rumah, kita hanya enak-enakan saja di rumah gitu. Itu jangan ya. Nah, kemudian mengikuti nasihatnya apabila nasihat itu baik. Yang selanjutnya adalah membahagiakannya. Kemudian bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal? Yang pertama adalah mendoakannya. Dan yang terakhir adalah menyambung silaturahmi. Ketika orang tua kita masih hidup, bersilaturahmi kepada siapa saja, nah di situ kita sambung silaturahmi. Ya, yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada guru. Siapakah guru itu? Guru adalah orang yang mendidik kita, yang menjadikan kita mengerti banyak hal, mengerti ilmu pengetahuan, mengerti baik dan buruknya tentang sesuatu. Nah, maka sudah sepatutnya lah kita hormat kepada guru. Caranya seperti apa? Berikut adalah cara berbakti kepada guru. Yang pertama adalah mengucapkan salam apabila bertemu. Apabila bertemu guru, alangkah baiknya kita mengucapkan salam ya, bisa dengan salim, bisa dengan mengucapkan assalamualaikum, seperti itu. Kemudian memperhatikan apabila diajak bicara. Kalau diajak bicara dengan guru, ya alangkah baiknya kita memperhatikan, mata kita tidak kemana-mana, seperti itu. Kemudian rendah hati, sopan dan menghargai. Apabila bersama guru, sepatutnya kita rendah hati, sopan, menghargai dan tidak seenaknya sendiri, seperti itu. Kemudian melaksanakan nasihatnya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalau pembelajaran online seperti sekarang ini, ya kita mengerjakan tugas dan mengumpulkannya tepat waktu, seperti itu. Demikian tadi video pembelajaran tentang materi berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Dan jangan lupa sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.